berupa 6 ekor tikus yang sudah dipenggal. Tikus-tikus tersebut dikirimkan atau dibungkus menggunakan kotak yang dilapisi oleh kertas kado bermotif bunga mawar. Nah, terkait dengan teror ini kemudian mendapat respons dari sejumlah pihak termasuk dari pihak istana yang kemarin sempat juga mendapat sorotan tajam gara-gara kritikan, gara-gara ucapannya atau ucapan dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan yaitu Hasan Nasbi yang dinilai tidak pantas karena Hasan Nasbi sendiri mengatakan untuk dimasak saja kepala babi tersebut. Nah, hal tersebut kemudian juga mendapat kritikan dari banyak pihak. Nah, terkait dengan teror di kantor Tempo sendiri juga sudah mendapat tanggapan atau ditindaklanjuti dari pihak kepolisian. Pihak Barreskrim sendiri sudah melakukan olah TKP pada hari Minggu kemarin. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnuandiko mengungkapkan bahwa proses penyidikan teror saat ini sedang dilakukan oleh pihaknya. Nah, penyelidikan ini dilakukan setelah adanya laporan yang dibuat oleh Tempo sendiri ke Polri terkait dengan dugaan tindak pidana ancaman kekerasan atau upaya menghalang-halangi kerja jurnalistik. Tidak hanya itu, penyidik juga melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan juga mendata saksi-saksi yang mengetahui peristiwa teror kepala babi dan juga bangkai tikus ini. Termasuk juga memeriksa rekaman CCTV saat paket berisi teror tersebut dikirimkan ke kantor Tempo. Seperti itu Tribuners. Nah, hingga saat ini untuk kasus teror yang menimpa Tempo masih dalam tahap penyidikan oleh polisi. Polisi juga masih mengumpulkan bahan keterangan untuk melanjutkan proses hukum lebih lanjut. Trunoyudo menyebut bahwa selanjutnya penyidik akan melakukan klarifikasi kepada para saksi dalam kasus ini. Nah, selain dari kepolisian, kasus teror ini juga sudah mendapat respon tentunya ya, tanggapan dari Dewan Pers. Ini Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Arief Zulkifli mendesak agar kasus teror terhadap jurnalis Tempo ini untuk segera diusut tuntas. Ia menegaskan bahwa kepolisian juga harus serius dalam menangani kasus ini tanpa memandang siapa pelakunya. Nah, kita tunggu ke siapa pelaku yang menyebabkan teror di kantor Tempo ini. Yang paling pasti Tribuners bahwa kerja jurnalistik ini tidak main-main ya Tribuners dan juga dilindungi oleh undang-undang. Jadi tidak boleh sembarangan untuk dihalang-halangi. Karena kami juga mengabarkan informasi yang uh, faktual, aktual, dan juga terupdate tentunya untuk kalian ini untuk menghindari hoax yang ada. Jadi ini kerja jurnalistik tentunya dilindungi oleh undang-undang. Seperti itu, Tribuners itu adalah update dari kasus teror kepala babi dan juga bangkai tikus yang menimpa kantor Tempo di Jakarta Selatan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Nah, ini eh, anak-anak presiden kemarin berkumpul tepatnya saat ulang tahun dari anak ke-8. Maksud kami, anak dari Presiden ke-8, Prasubianto, yaitu Didit Hedi Prasetyo. Ini pada Sabtu 22 Maret. Ini semua anak-anak presiden berkumpul dari anaknya Presiden Soekarno, kemudian anak Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie, Presiden Gus Dur, Presiden Megawati, Presiden SBY, Presiden Jokowi, dan juga tentunya Presiden Prabowo. Dari Presiden Soekarno sendiri, yang datang adalah Guruh Soekarno Putra. Kemudian dari Presiden Soeharto, tentunya yang datang adalah Titik Soeharto, yang tidak lain tidak bukan adalah ibu dari Didit Prabowo. Kemudian dari Presiden B.J. Habibie, yang datang adalah Ilham Habibie. Kemudian ada Yeni Wahid, ini putri dari Gus Dur. Kemudian ada AHY, anak dari Presiden SBY, kemudian ada Puan Maharani, anak dari Presiden Megawati, kemudian dari anak Jokowi sendiri ada Gibran yang merupakan wapres, dan juga sang adik Kaisang Pangarep, mereka juga didampingi oleh pasangan masing-masing. Nah, momen ini dibagikan di akun Instagram
Anissa Yudhoyono atau istri dari AHY. Dalam captionnya, Anissa menyampaikan terima kasih pada Didit karena berhasil mengumpulkan anak-anak mantan presiden dalam syukuran ulang tahunnya. Nah, dalam caption tersebut Anissa juga mengatakan bahwa mereka juga melakukan diskusi tentang sesuatu yang tidak semua orang paham. Nah, ini kira-kira apa ya yang didiskusikan oleh para anak-anak mantan presiden ini? Apakah terkait dengan isu-isu nasional atau mungkin ada hal lain yang didiskusikan oleh mereka? Kita nggak tahu ya. Nah, ini selain Anissa, Yeni Wahid juga mengunggah momen syukuran ulang tahun dari Didit Prabowo ini di akun Instagramnya. Dan dalam captionnya, Yeni mengatakan bahwa Didit ini adalah sosok yang rendah hati dan juga penuh sopan santun. Nah, meskipun juga Didit dikenal sebagai desainer yang sudah mendunia, namun kata Yeni, Didit tidak pernah mau menonjolkan dirinya. Nah, lebih lanjut, Yeni juga senang bisa hadir dalam acara syukuran ulang tahun tersebut dan juga dia mengucapkan ulang tahun kepada Didit dan memanggil anak dari Prabowo tersebut dengan sebutan adikku sayang. Dan tentunya Yeni mendoakan agar Didit semakin sukses dan mengharumkan nama Indonesia. Nah, itu tadi adalah momen bukber yang juga dilakukan oleh anak-anak mantan presiden dari presiden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semuanya lengkap ada di acara ultahnya Didit Prabowo. Seperti itu Tribuners. Kalau Tribuners sendiri bagaimana acara bukbernya? Apakah sudah mulai ada undangan atau sudah banyak undangan? Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Ini datang dari Istana. Kalau tadi dari Didit Prabowo, sekarang dari Presiden Prabowo Subianto. Ini Presiden Prabowo Subianto hari ini dijadwalkan akan melantik 31 duta besar di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 24 Maret sore nanti. Nah, para dubes ini sebelumnya sudah disetujui oleh Komisi 1 DPR RI periode 2019-2024. Nah, menurut anggota Komisi 1 DPR fraksi PDIP, TB Hasanuddin, nama-nama tersebut sudah cocok. Nah, dari 31 dubes yang akan dilantik Prabowo hari ini di istana, diantaranya adalah Penny Dewi Herasati sebagai Duta Besar untuk Hungaria, kemudian ada Siti Rohaini Zuhayatin sebagai Duta Besar untuk Republik Uzbekistan, merangkap Republik Kirgistan. Lalu ada Diki Komar sebagai Duta Besar untuk Republik Libanon. Lalu ada Agus Priyono sebagai Duta Besar untuk Republik Suriname, merangkap Republik Kooperatif Guyana. Lalu ada Andriano Erwin sebagai Duta Besar untuk Republik Serbia, merangkap Montenegro. Dan dari nama-nama tersebut ada juga nama politisi PDIP, ada Junimar Girsang. Junimar Girsang akan dilantik sebagai Duta Besar untuk Republik Italia, merangkap Republik Malta, Republik San Marino, Republik Cyprus, Food and Agriculture Organization, kemudian ada International Fund and Agriculture Development, World Food Program, dan International Institute for the Unification of Private Law. Ini banyak sekali jabatan yang diemban oleh Junimar Girsang yang nanti akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Kita tunggu nanti ya Tribuners, ini 31 dubes yang akan dilantik oleh Presiden Prabowo. Setelah berita dari Presiden Prabowo Subianto ini terkait dengan pelantikan para dubes di Istana Kepresidenan, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ini mungkin kabar gembira ya buat warga Jakarta yang hanya memiliki ijazah SD, sekarang bisa atau memiliki kesempatan untuk bekerja dan punya gaji yang UMR setara dengan pekerja-pekerja lainnya. Ini Gubernur Jakarta Pramono Anung melonggarkan syarat bekerja untuk menjadi petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU. Jadi siapapun yang ingin menjadi pasukan oranye, yang ingin berkontribusi untuk Jakarta, untuk merapikan ibu kota ya, ini bisa untuk para warga yang membutuhkan yang hanya memiliki ijazah SD. Sebelumnya, syarat pendidikan untuk menjadi
petugas PPSU adalah SMA atau sederajat. Nah, kemarin Pramono di Balai Kota mengumumkan bahwa dirinya sudah mengubah syarat untuk PPSU dan juga untuk pasukan oranye, termasuk sistem penerimaannya. Ini sistem penerimaannya dijamin atau dipastikan transparan. Syaratnya tidak lagi lulusan SMA, melainkan cukup SD. Syarat lainnya tentunya pelamar PPSU atau siapapun yang mau menjadi petugas PPSU harus memiliki etos kerja yang tinggi. Ini etos kerja itu tidak hanya untuk petugas PPSU saja, nih syarat yang mutlak bagi siapapun yang ingin bekerja di sebuah perusahaan, di sebuah instansi, lembaga, dan lain sebagainya. Nah, ini yang penting bisa membaca, menulis, dan juga rajin bekerja itu jadi uh, nilai tambah terkait dengan petugas PPSU. Nah, dengan syarat yang diperlonggar, Pramono pun berharap bisa menurunkan angka pengangguran di Jakarta. Nah, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno juga mengatakan hal yang serupa meskipun tidak ada syarat ijazah, gaji petugas PPSU tetap mengikuti upah minimum regional atau UMR Jakarta. Rano Karno menegaskan petugas PPSU bukanlah pekerja rendahan, melainkan bagian penting dalam menjaga kebersihan dan juga kerapian kota. Jadi meskipun pekerjaannya mungkin dilihat hanya sepele, menyapu atau membersihkan, tapi pekerjaan itu berdampak cukup luas bagi warga sekitar, utamanya warga Jakarta. Nah, jika berkaca pada UMR Jakarta tahun 2025, maka gaji PPSU bisa mencapai angka 5 juta, 5,3 atau bisa dibulatkan jadi 5,4. Nah, menurut Rano, kebijakan ini merupakan bagian dari target Pemprov Jakarta untuk menciptakan 500.000 lapangan kerja demi menekan angka pengangguran. Selain itu, salah satu alasan untuk melonggar syarat pendidikan untuk PPSU ini karena tingginya pengangguran di Jakarta, terutama untuk kawasan yang rawan tawuran. Satu di antaranya adalah di Cipinang, Jakarta Timur. Menurut Rano Karno, persoalan ekonomi, pengangguran, dan banyaknya anak yang putus sekolah ini jadi akar masalah yang menjadi pemicu terjadinya konflik sosial di wilayah tersebut. Dan diharapkan dengan membuka lebih banyak peluang kerja tanpa mempersoalkan tingkat pendidikan, Rano pun berharap angka pengangguran bisa ditekan dan juga tentunya potensi tawuran bisa diminimalisir. Jadi kita tidak lagi melihat berita-berita tawuran di mana-mana di Jakarta ya, terutama ya. Jadi diharapkan program ini bisa menekan angka pengangguran sekaligus menekan angka tawuran, kasus tawuran. Oke, kita ke informasi selanjutnya. Tribuners dari Jakarta, kita beralih ke Malang. Ini sempat ramai di media sosial, di media massa. Ini masih terkait dengan penolakan Undang-Undang TNI. Kemarin juga dilakukan di Malang, Jawa Timur. Namun sayangnya aksi demo yang dilakukan pada Minggu 23 Maret malam ini berakhir ricuh. Ini bahkan berlangsung panas hingga terlihat ada kobaran api di area gedung DPRD Malang. Dan dikabarkan dalam aksi ini 10 orang yang mengikuti aksi hilang kontak dan juga banyak korban luka-luka yang berjatuhan. Ini tidak hanya dari masa aksi, tapi juga dari petugas kepolisian dan juga TNI. Nah, dari rilis yang disampaikan oleh Aliansi Suara Rakyat atau ASURO pada Minggu pukul 21.25 waktu Indonesia Barat, dikabarkan ada sekitar 6 hingga 7 anggota atau demonstran yang dilarikan ke rumah sakit. Selain itu juga ada 3 orang yang diamankan oleh petugas. Jumlah ini saat ini masih terus diupdate, apakah mereka sudah kembali, sudah bisa dikontak atau tidak. Kami masih menunggu update-nya. Nah, sedangkan untuk menurut Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto, ada sebanyak 7 aparat yang mengalami luka-luka, 6 polisi dan juga 1 TNI. Sementara untuk korban luka-luka baik dari masa aksi ataupun aparat totalnya berjumlah 14 orang. Nah, Tribunnya seperti eh, tadi disampaikan bahwa
Demo di Malang ini sempat jadi trending topik di media sosial X dari hari Minggu kemarin sampai Senin hari ini. Tagar hashtag Malang dan juga dengan kata DPRD dan juga Indonesia Gelap menjadi kata yang paling populer di media sosial X ini. Dan sampai berita ini ditulis, terpantau ada ratusan ribu ya, kurang lebih ada 500 ribu postingan menautkan tagar Malang. Kemudian ada 300 ribu lebih menautkan tagar peringatan darurat. Nah, kemarin ini masa aksi sempat melemparkan 2 molotov dan juga beberapa kali petasan ke arah gedung DPRD. Beberapa video dan juga narasi beredar di media sosial, bahkan ada yang mengatakan bahwa tim medis juga turut jadi korban atau dan mengalami tindakan represif dari aparat. Nah, ini disayangkan sekali ya, karena ini adalah proses untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan penolakan terkait Undang-Undang TNI yang menjadi polemik hingga saat ini meski sudah disahkan oleh DPR RI pada pekan lalu. Nah, kemarin untuk lokasi yang terbakar ini langsung dipadamkan oleh petugas damkar Kota Malang yang sudah bersiaga di lokasi untuk langsung melakukan pemadaman. Nah, selain area DPRD, masa juga membakar seragam loreng TNI ini sebagai simbol penolakan Undang-Undang TNI, termasuk juga merusak pos jaga dan berbagai barang rongsokan di depan gedung DPRD Kota Malang. Masa juga meluapkan keresahan dengan mencoret-coret dengan kapur dan juga cat semprot di aspal. Nah, itu tadi merupakan berita terkait dengan update atau update berita terkait dengan demo di Malang yang berujung ricuh. Dari Malang, Jawa Timur, kita beralih ke Pulau Papua. Di Papua baru saja kemarin ada kejadian yang cukup miris. Ini lagi-lagi kelompok kriminal bersenjata atau KKB ini berulah kembali. Ini mengakibatkan warga sipil tewas dan juga terluka. Nah, dari Satgas Operasi Damai Kartens 2025 sendiri, ini kemudian melakukan evakuasi terhadap para korban yang menjadi korban serangan brutal yang dilakukan oleh KKB di distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua pada Minggu 23 Maret. Petugas memastikan bahwa evakuasi tersebut berlangsung lancar meski terkendala medan yang sulit, kemudian sempat ada karena ini medan yang sulit ini karena hanya bisa diakses menggunakan transportasi udara ke distrik Anggruk atau lokasi terjadinya peristiwa naas tersebut. Meski ada kendala harus menggunakan transportasi darat, namun seluruh korban bisa dievakuasi ke Jayapura. Nah, dari kemarin kan sempat muncul kabar bahwa yang meninggal ini ada 6 orang guru. Namun kemudian kabar ini atau informasi ini dikonfirmasi ulang bahwa yang menjadi korban adalah 10 guru dan juga tenaga medis. Ini korban luka dan juga korban meninggal. Untuk korban meninggal ada 1 orang atas nama Rosalina Rere Sogen. Ini warga dari NTT ya. Ini selain korban meninggal juga ada luka ringan, kemudian luka berat, dan juga ada yang selamat. Ini para korban ini merupakan tenaga pendidik yang tengah bertugas untuk memberikan layanan pendidikan di wilayah pedalaman Papua. Menurut Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Dr. Faisal Ramadhani, tindakan dari KKB ini merupakan tindakan keji dan biadab. Dia memastikan bahwa para guru dan tenaga medis yang menjadi korban kekerasan atau serangan brutal ini bukanlah militer namun warga sipil yang benar-benar mengabdikan diri untuk anak-anak Papua. Brigjen Faisal juga menegaskan bahwa kekejaman yang dilakukan KKB merupakan upaya untuk menciptakan ketakutan dan juga menghambat pembangunan terutama di sektor pendidikan. Nah, saat ini seluruh korban, baik yang meninggal ataupun luka-luka, sudah dievakuasi ke Jayapura dan dirujuk ke RSAD Martin Inde di kota Jayapura. Nah, pihak RSUD DKI Kabupaten Yahukimo menyampaikan bahwa kejadian tersebut membuat
Satu orang meninggal, tiga mengalami luka berat, empat mengalami luka ringan, sementara dua lainnya dalam kondisi aman. Dan tidak dievakuasi karena merupakan warga asli Yahukimo, dan itu atas permintaan mereka sendiri. Dari data yang sudah dihimpun, ini korban meninggal merupakan Rosalia Rere Sogen. Ini merupakan guru asal Flores Timur NTT. Terkait dengan kejadian ini, pihak keluarga pun meminta agar jenazah Rosalia untuk segera dibawa pulang untuk dimakamkan. Ini sangat disayangkan ya Tribuners, ini lagi-lagi KKB berulah dan juga kembali lagi membuat warga sipil menjadi korban. Ini tidak hanya warga pendatang, tapi juga membahayakan warga sipil atau yang tinggal ada di Yahukimo tersebut. Dari Papua, kita kembali ke Pulau Jawa, tepatnya di Bekasi. Lagi-lagi ada yang minta THR. Ini jelang Lebaran, sejumlah ada beberapa oknum atau pihak yang meminta THR dan juga kembali aksinya viral di media sosial. Kali ini dilakukan oleh seorang pria yang berseragam Pemda. Ini melakukan permintaan THR ke pedagang pasar induk Cibitung. Nah, terkait dengan video ini video sempat viral di media sosial TikTok, kemudian lagi-lagi mendapat kecaman dari terutama dari netizen. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menegaskan bahwa pelaku atau pria tersebut bukan pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Ade mengatakan bahwa dirinya sudah mengecek dari dinas atau UPTD, ternyata tidak ada nama atau sosok pria yang meminta THR. Kalau misalnya sampai ada yang pegawai Kabupaten Bekasi yang benar-benar meminta THR ke pedagang, harusnya malu ya, karena dari pihak pemerintah sendiri sudah mencairkan THR kepada para pegawai. Jadi dipastikan bahwa pelaku bukanlah pegawai di lingkungan Pemkab Bekasi. Nah, Ade Kunang menjelaskan saat ini pria tersebut atau pelaku sudah dilaporkan pedagang pasar ke pihak kepolisian. Ade juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dalam menghadapi situasi menjelang Lebaran. Menurut Ade, tekanan ekonomi jelang hari raya ini kerap membuat sebagian orang nekat bertindak di luar nalar. Ya. Jadi selain tekanan ekonomi, kemudian tekanan keluarga, hal ini juga memicu seseorang untuk melakukan hal-hal di luar batas atau di luar nalar yang kemudian merugikan orang lain. Ada juga menyampaikan bahwa melihat dari media, kejadian seperti ini juga sebelumnya juga terjadi di kota-kota lainnya. Terlebih saat ini ada imbauan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi atau Kang Deddy, KDM, agar masyarakat tidak takut dan mau melaporkan atau berani melaporkan ke pihak kepolisian jika ada pihak yang memaksa untuk meminta THR. Ini sebelumnya di video yang viral di media sosial, pelaku yang memakai baju dinas Pemda Bekasi ini mengedarkan kwitansi tunjangan hari raya ini dalam video yang beredar pada hari Minggu 23 Maret. Dalam kwitansi tersebut ada sebesar 200.000 rupiah ini dimintakan kepada para pedagang di Pasar Induk Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nah, dari eh, percakapan yang dilakukan ini sang oknum atau pelaku ini mengatakan bahwa kwitansi ini hanya untuk retribusi keamanan dari Pemda. Nah, dipastikan bahwa pelaku ini bukan pegawai dari Pemda Bekasi dan hanya orang biasa yang meminta THR. Ini sudah dilaporkan ke polisi dan sekarang sempat juga beredar di media sosial ada video klarifikasi dan juga permintaan maaf dari pelaku. Ini dari Bekasi kita beralih ke Lampung Tengah. Ini ada berita yang cukup miris. Ada pasangan suami istri, uh, Didik Suprayogi dan juga Sri Lestari, ini merupakan pemilik toko di Lampung Tengah, ini menjadi korban perampokan. Nah, dalam peristiwa ini,
suami atau Suprayogi ini menderita luka-luka sementara Sri Lestari meninggal dunia. Ini perampokan terjadi di Kampung Sidodadi, Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Peristiwa terjadi saat Jumat tanggal 21 Maret, ini pukul 21.30 saat Didik dan juga Sri tengah menjaga toko mereka, kemudian datanglah ada konsumen yang hendak membeli minuman. Kemudian saat korban menyiapkan pesanan, terjadilah pemukulan oleh pelaku yang membuat korban tidak sadarkan diri. Ini pelaku cukup sadis karena korban kemudian diseret ke dalam gudang, lehernya diikat, kemudian kedua korban ini mendapat pemukulan oleh pelaku. Alhasil, kedua korban mengalami luka berat. Untuk Suprayogi sendiri, Didik Suprayogi sendiri selamat dalam insiden ini, sementara untuk istrinya tidak bisa diselamatkan. Nah, menurut Camat Bandar Surabaya Ahmad Arifin, dalam keterangannya mengatakan bahwa Didik Suprayogi sekarang harus mendapat perawatan medis akibat luka serius yang dideritanya. Sementara untuk Sri Lestari meninggal karena luka berat dan juga saat ditemukan dalam kondisi leher terikat di ranjang. Nah, saat ini kasus tersebut sudah ditangani oleh pihak kepolisian setempat. Untuk Kapolsek Seputih Surabaya AKP Mahdum Yasin mengatakan bahwa saat ini pihaknya sudah melakukan olah TKP dan juga meminta keterangan dari para saksi. Untuk korban sendiri sempat sadar dan juga meminta bantuan, namun saat pertolongan sadar datang, korban ditemukan meninggal dunia. Itu tadi merupakan berita dari Lampung Tengah. Kita beralih ke Jakarta. Ini masih terkait dengan pencurian. Ini dilakukan oleh asisten rumah tangga berinisial IR. Ini barang yang dicuri, ini nggak main-main, ini adalah jam tangan mewah. Ini mereknya adalah Patek Philippe. Ini harganya, kalau Tribuners tahu, kurang lebih 3 miliar rupiah. Namun oleh pelaku IR, hanya dijual seharga 550 juta rupiah. Ini cukup jauh sekali ya. Ini rugi, pelaku juga ikut rugi ya. Ini menurut Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKP Bima Sakti pada Senin 24 Maret hari ini, pelaku IR ini sudah merencanakan aksinya dengan matang. Ini sebelumnya lebih dulu membeli jam tangan mewah palsu di toko online. Jadi diganti supaya aksinya ini tidak ketahuan. Nah, peristiwa ini dilakukan atau terjadi di sebuah apartemen di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Jumat 14 Maret lalu. Momen ini juga sempat terekam kamera CCTV ini ketika pelaku membawa kabur jam tangan mewah tersebut. Jadi lewat lobby apartemen. Nah, dari modus pelaku sendiri ini melakukan pencurian, menukar jam tangan asli dengan jam tangan KW, kemudian menjualnya dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga aslinya. Ini menurut polisi, pelaku menunggu majikannya lengah ketika menukar jam tersebut. Korban sendiri juga tidak menyadari bahwa jam tangannya ini sempat hilang atau dicuri oleh pelaku. Nah, atas perbuatannya, pelaku ini langsung ditangkap 3 hari setelah korban melapor, kemudian pelaku IR ini ditangkap di stasiun Gubeng Surabaya pada 18 Maret. Ini cukup jauh ya dari Jakarta ke Surabaya. Kemudian pelaku saat ini sudah ditetapkan jadi tersangka dan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Kita ke berita terakhir Tribuners, ini terkait dengan bonus hari raya yang diterima oleh para driver online atau driver ojek online. BHR atau bonus hari raya atau yang biasa dikenal dengan tunjangan hari raya ini sudah diberikan oleh perusahaan aplikasi transportasi online kepada para mitranya. Namun ternyata ada hal-hal yang dinilai tidak manusiawi karena besarannya dinilai terlalu kecil. Ini dari ada beberapa screenshot atau potongan layar bahwa beberapa driver ojek online mendapat BHR
sebesar Rp50.000. Nah, tidak puas dengan besaran BHR, dan pegiat Serikat Pekerja Angkutan Indonesia atau SPAI mengajak seluruh pengemudi ojek online atau ojol, taksi online, dan juga kurir untuk mendatangi Kementerian Ketenagakerjaan dan juga membuat pengaduan massal ke posko THR. Menurut Ketua SPAI, Lili Pujiati, pelaporan massal ini akan dibuat pada Selasa besok pukul 10 pagi di kantor Kemenaker. Lili menegaskan bahwa nilai THR yang diterima oleh para pengemudi tidak sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari pengaduan yang SPAI terima, ada pengemudi yang mendapat besaran BHR senilai Rp50.000 dari pendapatannya selama 12 bulan yang sebesar Rp33 juta. Nah, menurut Lili ini tidak adil karena platform juga menentukan kategori yang diskriminatif. Contohnya seperti hari aktif 25 hari, jam kerja online 200 jam, tingkat penerimaan order 90%, dan tingkat penyelesaian trip 90% setiap bulannya. Ini dinilai tidak adil karena yang didapat hanya Rp50.000. Tapi ini tidak semua yang mendapat Rp50.000. Ini jumlahnya variatif atau beragam. Nah, Lili menyebut bahwa para pengemudi tersebut sudah berkontribusi terhadap keuntungan dari platform-platform ojek online tersebut. Lili juga menjelaskan adanya kriteria atau syarat lain yang sangat tidak adil dari platform hingga para pengemudi mengalami sepi pesanan. Satu di skema yang dianggap tidak adil adalah seperti akun prioritas, kemudian skema slot, skema argo goceng, dan skema level atau tingkat prioritas yang dinilai ini tidak adil. Untuk itu, Lili mengajak seluruh pengemudi ojol, taksi online, dan juga kurir untuk datang ke kantor Kemenaker untuk mengadukan besaran BHR dan juga skema-skema yang dianggap tidak adil tersebut. Nah, bagi yang berada di luar Jabodetabek, para driver ojol ini juga bisa mendatangi kantor pemerintah daerah setempat untuk mengadukan besaran THR atau BHR dari ojol ini. Itu tadi Tribuners merupakan 10 berita yang sudah kami sampaikan untuk Anda. Ada berita-berita nasional, daerah, dan juga berita-berita terkini atau yang sedang hangat dibicarakan. Demikian Tribuners, Tribun News Update kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Semoga selalu lancar ya Tribuners hingga siang hari ini. Tribuners, saya Siska Mawasi kembali hadir dalam Tribun News Update, tentunya dengan membawa sejumlah berita yang terupdate dan juga terkini ya. Sama aja ya, update dan juga terkini. Ini terkait dengan sejumlah berita dari nasional, isu-isu nasional, isu-isu daerah, dan juga isu-isu yang sedang hangat dibicarakan untuk saat ini. Langsung saja Tribuners, kita ke berita pertama. Berita pertama ini dari babi, kepala babi dan juga 6 ekor tikus yang dikirimkan ke kantor Tempo di Jakarta Selatan. Sebagaimana diketahui Tribuners bahwa pekan lalu kantor Tempo ini mendapat teror kepala babi yang dialamatkan kepada seorang jurnalis wanita bernama Francisca Kristi Rosana. Kemudian, selang beberapa hari kemudian, kantor Tempo kembali mendapat eh, teror berupa 6 ekor tikus yang sudah dipenggal. Tikus-tikus tersebut dikirimkan atau dibungkus menggunakan kotak yang dilapisi oleh kertas kado bermotif bunga mawar. Nah, terkait dengan teror ini kemudian mendapat respons dari sejumlah pihak termasuk dari pihak istana yang kemarin sempat juga mendapat sorotan tajam gara-gara kritikan, gara-gara ucapannya atau ucapan dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan yaitu Hasan Nasbi yang dinilai tidak pantas karena Hasan Nasbi sendiri mengatakan untuk dimasak saja kepala babi tersebut. Nah, hal tersebut kemudian juga mendapat kritikan dari banyak pihak. Nah, terkait dengan teror di kantor Tempo sendiri juga sudah mendapat tanggapan atau ditindaklanjuti dari pihak kepolisian.
Pihak Barreskrim sendiri sudah melakukan olah TKP pada hari Minggu kemarin. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnuandiko mengungkapkan bahwa proses penyidikan teror saat ini sedang dilakukan oleh pihaknya. Nah, penyelidikan ini dilakukan setelah adanya laporan yang dibuat oleh Tempo sendiri ke Polri terkait dengan dugaan tindak pidana ancaman kekerasan atau upaya menghalang-halangi kerja jurnalistik. Tidak hanya itu, penyidik juga melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan juga mendata saksi-saksi yang mengetahui peristiwa teror kepala babi dan juga bangkai tikus ini. Termasuk juga memeriksa rekaman CCTV saat paket berisi teror tersebut dikirimkan ke kantor Tempo. Seperti itu, Tribuners. Nah, hingga saat ini untuk kasus teror yang menimpa Tempo masih dalam tahap penyidikan oleh polisi. Polisi juga masih mengumpulkan bahan keterangan untuk melanjutkan proses hukum lebih lanjut. Trunoyudo menyebut bahwa selanjutnya penyidik akan melakukan klarifikasi kepada para saksi dalam kasus ini. Nah, selain dari kepolisian, kasus teror ini juga sudah mendapat respon tentunya ya, tanggapan dari Dewan Pers. Ini Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Arief Zulkifli mendesak agar kasus teror terhadap jurnalis Tempo ini untuk segera diusut tuntas. Ia menegaskan bahwa kepolisian juga harus serius dalam menangani kasus ini tanpa memandang siapa pelakunya. Nah, kita tunggu ke siapa pelaku yang menyebabkan teror di kantor Tempo ini. Yang paling pasti Tribuners bahwa kerja jurnalistik ini tidak main-main ya Tribuners dan juga dilindungi oleh undang-undang. Jadi tidak boleh sembarangan untuk dihalang-halangi. Karena kami juga mengabarkan informasi yang uh, faktual, aktual, dan juga terupdate tentunya untuk kalian ini untuk menghindari hoax yang ada. Jadi ini kerja jurnalistik tentunya dilindungi oleh undang-undang. Seperti itu, Tribuners, itu adalah update dari kasus teror kepala babi dan juga bangkai tikus yang menimpa kantor Tempo di Jakarta Selatan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Nah, ini eh, anak-anak presiden kemarin berkumpul tepatnya saat ulang tahun dari anak ke-8. Maksud kami, anak dari Presiden ke-8, Prasubianto, yaitu Didit Hedi Prasetyo. Ini pada Sabtu 22 Maret. Ini semua anak-anak presiden berkumpul dari anaknya Presiden Soekarno, kemudian anak Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie, Presiden Gus Dur, Presiden Megawati, Presiden SBY, Presiden Jokowi, dan juga tentunya Presiden Prabowo. Dari Presiden Soekarno sendiri, yang datang adalah Guru Soekarno Putra. Kemudian dari Presiden Soeharto, tentunya yang datang adalah Titik Soeharto, yang tidak lain tidak bukan adalah ibu dari Didit Prabowo. Kemudian dari Presiden B.J. Habibie, yang datang adalah Ilham Habibie. Kemudian ada Yeni Wahid, ini putri dari Gus Dur. Kemudian ada AHY, anak dari Presiden SBY, kemudian ada Puan Maharani, anak dari Presiden Megawati, kemudian dari anak Jokowi sendiri ada Gibran yang merupakan wapres, dan juga sang adik Kaisang Pangarep, mereka juga didampingi oleh pasangan masing-masing. Nah, momen ini dibagikan di akun Instagram Anissa Yudhoyono atau istri dari AHY. Dalam captionnya, Anissa menyampaikan terima kasih pada Didit karena berhasil mengumpulkan anak-anak mantan presiden dalam syukuran ulang tahunnya. Nah, dalam caption tersebut Anissa juga mengatakan bahwa mereka juga melakukan diskusi tentang sesuatu yang tidak semua orang paham. Nah, ini kira-kira apa ya yang didiskusikan oleh para anak-anak mantan presiden ini? Apakah terkait dengan isu-isu nasional atau mungkin ada hal lain yang didiskusikan oleh mereka? Kita nggak tahu ya. Nah, ini selain Anissa, Yeni Wahid juga mengunggah momen syukuran ulang tahun dari Didit Prabowo ini di akun Instagramnya. Dan dalam captionnya, Yeni mengatakan bahwa Didit ini adalah sosok yang rendah hati
dan juga penuh sopan santun. Nah, meskipun juga Didit dikenal sebagai desainer yang sudah mendunia, namun kata Yeni, Didit tidak pernah mau menonjolkan dirinya. Nah, lebih lanjut, Yeni juga senang bisa hadir dalam acara syukuran ulang tahun tersebut dan juga dia mengucapkan ulang tahun kepada Didit dan memanggil anak dari Prabowo tersebut dengan sebutan adikku sayang. Dan tentunya Yeni mendoakan agar Didit semakin sukses dan mengharumkan nama Indonesia. Nah, itu tadi adalah momen bukber yang juga dilakukan oleh anak-anak mantan presiden dari presiden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semuanya lengkap ada di acara ultahnya Didit Prabowo. Seperti itu Tribuners. Kalau Tribuners sendiri bagaimana acara bukbernya? Apakah sudah mulai ada undangan atau sudah banyak undangan? Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Ini datang dari istana. Kalau tadi dari Didit Prabowo, sekarang dari Presiden Prabowo Subianto. Ini Presiden Prabowo Subianto hari ini dijadwalkan akan melantik 31 duta besar di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 24 Maret sore nanti. Nah, para dubes ini sebelumnya sudah disetujui oleh Komisi 1 DPR RI periode 2019-2024. Nah, menurut anggota Komisi 1 DPR fraksi PDIP, TB Hasanuddin, nama-nama tersebut sudah cocok. Nah, dari 31 dubes yang akan dilantik Prabowo hari ini di istana, diantaranya adalah Penny Dewi Herasati sebagai duta besar untuk Hongaria, kemudian ada Siti Rohaini Zuhayatin sebagai duta besar untuk Republik Uzbekistan, merangkap Republik Kirgistan. Lalu ada Diki Komar sebagai duta besar untuk Republik Libanon. Lalu ada Agus Priyono sebagai duta besar untuk Republik Suriname, merangkap Republik Kooperatif Guyana. Lalu ada Andriano Erwin sebagai duta besar untuk Republik Serbia, merangkap Montenegro. Nah, dari nama-nama tersebut ada juga nama politisi PDIP, ada Junimar Girsang. Junimar Girsang akan dilantik sebagai duta besar untuk Republik Italia, merangkap Republik Malta, Republik San Marino, Republik Cyprus, Food and Agriculture Organization, kemudian ada International Fund and Agriculture Development, World Food Program, dan International Institute for the Unification of Private Law. Ini banyak sekali jabatan yang diemban oleh Junimar Girsang yang nanti akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Kita tunggu nanti ya Tribuners, ini 31 dubes yang akan dilantik oleh Presiden Prabowo. Setelah berita dari Presiden Prabowo Subianto ini terkait dengan pelantikan para dubes di Istana Kepresidenan, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ini mungkin kabar gembira ya buat warga Jakarta yang hanya memiliki ijazah SD, sekarang bisa atau memiliki kesempatan untuk bekerja dan punya gaji yang UMR setara dengan pekerja-pekerja lainnya. Ini Gubernur Jakarta Pramono Anung melonggarkan syarat bekerja untuk menjadi petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU. Jadi siapapun yang ingin menjadi pasukan oranye, yang ingin berkontribusi untuk Jakarta, untuk merapikan ibu kota ya, ini bisa untuk para warga yang membutuhkan yang hanya memiliki ijazah SD. Sebelumnya, syarat pendidikan untuk menjadi petugas PPSU adalah SMA atau sederajat. Nah, kemarin Pramono di Balai Kota mengumumkan bahwa dirinya sudah mengubah syarat untuk PPSU dan juga untuk pasukan oranye, termasuk sistem penerimaannya. Ini sistem penerimaannya dijamin atau dipastikan transparan. Syaratnya tidak lagi lulusan SMA, melainkan cukup SD. Syarat lainnya tentunya pelamar PPSU atau siapapun yang mau menjadi petugas PPSU harus memiliki etos kerja yang tinggi. Ini etos kerja itu tidak hanya untuk petugas PPSU saja, nih syarat yang mutlak bagi siapapun yang ingin bekerja di sebuah perusahaan, di sebuah instansi, lembaga, dan lain sebagainya. Nah, ini yang penting bisa membaca, menulis, dan juga rajin bekerja itu jadi nilai
nilai tambah terkait dengan petugas PPSU. Nah, dengan syarat yang diperlonggar, Pramono pun berharap bisa menurunkan angka pengangguran di Jakarta. Nah, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno juga mengatakan hal yang serupa meskipun tidak ada syarat ijazah, gaji petugas PPSU tetap mengikuti upah minimum regional atau UMR Jakarta. Rano Karno menegaskan petugas PPSU bukanlah pekerja rendahan, melainkan bagian penting dalam menjaga kebersihan dan juga kerapian kota. Jadi, meskipun pekerjaannya mungkin dilihat hanya sepele, menyapu atau membersihkan, tapi pekerjaan itu berdampak cukup luas bagi warga sekitar, utamanya warga Jakarta. Nah, jika berkaca pada UMR Jakarta tahun 2025, maka gaji PPSU bisa mencapai angka 5 juta, 5,3 atau bisa dibulatkan jadi 5,4. Nah, menurut Rano, kebijakan ini merupakan bagian dari target Pemprov Jakarta untuk menciptakan 500.000 lapangan kerja demi menekan angka pengangguran. Selain itu, salah satu alasan untuk melonggar syarat pendidikan untuk PPSU ini karena tingginya pengangguran di Jakarta, terutama untuk kawasan yang rawan tawuran. Satu di antaranya adalah di Cipinang, Jakarta Timur. Menurut Rano Karno, persoalan ekonomi, pengangguran, dan banyaknya anak yang putus sekolah ini jadi akar masalah yang menjadi pemicu terjadinya konflik sosial di wilayah tersebut. Dan diharapkan dengan membuka lebih banyak peluang kerja tanpa mempersoalkan tingkat pendidikan, Rano pun berharap angka pengangguran bisa ditekan dan juga tentunya potensi tawuran bisa diminimalisir. Jadi kita tidak lagi melihat berita-berita tawuran di mana-mana di Jakarta ya, terutama ya. Jadi diharapkan program ini bisa menekan angka pengangguran sekaligus menekan angka tawuran, kasus tawuran. Oke, kita ke informasi selanjutnya. Tribuners dari Jakarta, kita beralih ke Malang. Ini sempat ramai di media sosial, di media massa. Ini masih terkait dengan penolakan Undang-Undang TNI. Kemarin juga dilakukan di Malang, Jawa Timur. Namun sayangnya aksi demo yang dilakukan pada Minggu 23 Maret malam ini berakhir ricuh. Ini bahkan berlangsung panas hingga terlihat ada kobaran api di area gedung DPRD Malang. Dan dikabarkan dalam aksi ini 10 orang yang mengikuti aksi hilang kontak dan juga banyak korban luka-luka yang berjatuhan. Ini tidak hanya dari masa aksi, tapi juga dari petugas kepolisian dan juga TNI. Nah, dari rilis yang disampaikan oleh Aliansi Suara Rakyat atau ASURO pada Minggu pukul 21.25 waktu Indonesia Barat, dikabarkan ada sekitar 6 hingga 7 anggota atau demonstran yang dilarikan ke rumah sakit. Selain itu juga ada 3 orang yang diamankan oleh petugas. Jumlah ini saat ini masih terus diupdate, apakah mereka sudah kembali, sudah bisa dikontak atau tidak. Kami masih menunggu update-nya. Nah, sedangkan untuk menurut Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto, ada sebanyak 7 aparat yang mengalami luka-luka, 6 polisi dan juga 1 TNI. Sementara untuk korban luka-luka baik dari masa aksi ataupun aparat totalnya berjumlah 14 orang. Nah, Tribunal seperti eh, tadi disampaikan bahwa demo di Malang ini sempat jadi trending topik di media sosial X dari hari Minggu kemarin sampai Senin hari ini. Tagar hashtag Malang dan juga dengan kata DPRD dan juga Indonesia Gelap menjadi kata yang paling populer di media sosial X ini. Dan sampai berita ini ditulis, terpantau ada ratusan ribu ya, kurang lebih ada 500.000 postingan menautkan tagar Malang. Kemudian ada 300.000 lebih menautkan tagar peringatan darurat. Nah, kemarin ini masa aksi sempat melemparkan 2 molotov dan juga beberapa kali petasan ke arah gedung DPRD. Beberapa video dan juga narasi beredar di media sosial, bahkan ada yang mengatakan bahwa tim medis juga turut jadi korban atau dan mengalami tindakan represif dari aparat.
Nah, ini disayangkan sekali ya, karena ini adalah proses untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan penolakan terkait Undang-Undang TNI yang menjadi polemik hingga saat ini meski sudah disahkan oleh DPR RI pada pekan lalu. Nah, kemarin untuk lokasi yang terbakar ini langsung dipadamkan oleh petugas damkar Kota Malang yang sudah bersiaga di lokasi untuk langsung melakukan pemadaman. Nah, selain area DPRD, masa juga membakar seragam loreng TNI ini sebagai simbol penolakan Undang-Undang TNI, termasuk juga merusak pos jaga dan berbagai barang rongsokan di depan gedung DPRD Kota Malang. Masa juga meluapkan keresahan dengan mencoret-coret dengan kapur dan juga cat semprot di aspal. Nah, itu tadi merupakan berita terkait dengan update berita terkait dengan demo di Malang yang berujung ricuh. Dari Malang, Jawa Timur, kita beralih ke Pulau Papua. Di Papua baru saja kemarin ada kejadian yang cukup miris. Ini lagi-lagi kelompok kriminal bersenjata atau KKB ini berulah kembali. Ini mengakibatkan warga sipil tewas dan juga terluka. Nah, dari Satgas Operasi Damai Kartens 2025 sendiri, ini kemudian melakukan evakuasi terhadap para korban yang menjadi korban serangan brutal yang dilakukan oleh KKB di distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua pada Minggu 23 Maret. Petugas memastikan bahwa evakuasi tersebut berlangsung lancar meski terkendala medan yang sulit, kemudian sempat ada karena ini medan yang sulit ini karena hanya bisa diakses menggunakan transportasi udara ke distrik Anggruk atau lokasi terjadinya peristiwa naas tersebut. Meski ada kendala harus menggunakan transportasi darat, namun seluruh korban bisa dievakuasi ke Jayapura. Nah, dari kemarin kan sempat muncul kabar bahwa yang meninggal ini ada 6 orang guru. Namun kemudian kabar ini atau informasi ini dikonfirmasi ulang bahwa yang menjadi korban adalah 10 guru dan juga tenaga medis. Ini korban luka dan juga korban meninggal. Untuk korban meninggal ada 1 orang atas nama Rosalina Rere Sogen. Ini warga dari NTT ya. Ini selain korban meninggal juga ada luka ringan, kemudian luka berat, dan juga ada yang selamat. Ini para korban ini merupakan tenaga pendidik yang tengah bertugas untuk memberikan layanan pendidikan di wilayah pedalaman Papua. Menurut Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Dr. Faisal Ramadhani, tindakan dari KKB ini merupakan tindakan keji dan biadab. Dia memastikan bahwa para guru dan tenaga medis yang menjadi korban kekerasan atau serangan brutal ini bukanlah militer namun warga sipil yang benar-benar mengabdikan diri untuk anak-anak Papua. Brigjen Faisal juga menegaskan bahwa kekejaman yang dilakukan KKB merupakan upaya untuk menciptakan ketakutan dan juga menghambat pembangunan terutama di sektor pendidikan. Nah, saat ini seluruh korban, baik yang meninggal ataupun luka-luka, sudah dievakuasi ke Jayapura dan dirujuk ke RSAD Martin Inde di kota Jayapura. Nah, pihak RSUD DKI Kabupaten Yahukimo menyampaikan bahwa kejadian tersebut membuat 1 orang meninggal, 3 mengalami luka berat, 4 mengalami luka ringan, sementara 2 lainnya dalam kondisi aman dan tidak dievakuasi karena merupakan warga asli Yahukimo dan itu atas permintaan mereka sendiri. Dari data yang sudah dihimpun, ini korban meninggal merupakan Rosalia Rere Sogen. Ini merupakan guru asal Flores Timur NTT. Terkait dengan kejadian ini, pihak keluarga pun meminta agar jenazah Rosalia untuk segera dibawa pulang untuk dimakamkan. Ini sangat disayangkan ya Tribuners, ini lagi-lagi KKB berulah dan juga kembali lagi membuat warga sipil menjadi korban. Ini tidak hanya warga pendatang tapi juga membahayakan warga sipil atau yang tinggal ada di Yahukimo tersebut. Dari Papua,
kita kembali ke Pulau Jawa, tepatnya di Bekasi. Lagi-lagi ada yang minta THR. Ini jelang Lebaran, sejumlah ada beberapa oknum atau pihak yang meminta THR dan juga kembali aksinya viral di media sosial. Kali ini dilakukan oleh seorang pria yang berseragam Pemda. Ini melakukan permintaan THR ke pedagang pasar induk Cibitung. Nah, terkait dengan video ini video sempat viral di media sosial TikTok, kemudian lagi-lagi mendapat kecaman dari terutama dari netizen. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menegaskan bahwa pelaku atau pria tersebut bukan pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Ade mengatakan bahwa dirinya sudah mengecek dari dinas atau UPTD, ternyata tidak ada nama atau sosok pria yang meminta THR. Kalau misalnya sampai ada yang pegawai Kabupaten Bekasi yang benar-benar meminta THR ke pedagang, harusnya malu ya, karena dari pihak pemerintah sendiri sudah mencairkan THR kepada para pegawai. Jadi dipastikan bahwa pelaku bukanlah pegawai di lingkungan Pemkab Bekasi. Nah, Ade Kunang menjelaskan saat ini pria tersebut atau pelaku sudah dilaporkan pedagang pasar ke pihak kepolisian. Ade juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dalam menghadapi situasi menjelang Lebaran. Menurut Ade, tekanan ekonomi jelang hari raya ini kerap membuat sebagian orang nekat bertindak di luar nalar. Nah, jadi selain tekanan ekonomi, kemudian tekanan keluarga, hal ini juga memicu seseorang untuk melakukan hal-hal di luar batas atau di luar nalar yang kemudian merugikan orang lain. Ada juga menyampaikan bahwa melihat dari media, kejadian seperti ini juga sebelumnya juga terjadi di kota-kota lainnya. Terlebih saat ini ada imbauan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi atau Kang Deddy, KDM, agar masyarakat tidak takut dan mau melaporkan atau berani melaporkan ke pihak kepolisian jika ada pihak yang memaksa untuk meminta THR. Ini sebelumnya di video yang viral di media sosial, pelaku yang memakai baju dinas Pemda Bekasi ini mengedarkan kwitansi tunjangan hari raya ini dalam video yang beredar pada hari Minggu 23 Maret. Dalam kwitansi tersebut ada sebesar 200.000 rupiah ini dimintakan kepada para pedagang di Pasar Induk Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nah, dari eh, percakapan yang dilakukan ini sang oknum atau pelaku ini kwitansi terus mengatakan bahwa kwitansi ini hanya untuk retribusi keamanan dari Pemda. Nah, dipastikan bahwa pelaku ini bukan pegawai dari Pemda Bekasi dan hanya orang biasa yang meminta THR ini sudah dilaporkan ke polisi dan sekarang sempat juga beredar di media sosial ada video klarifikasi dan juga permintaan maaf dari pelaku. Ini dari Bekasi kita beralih ke Lampung Tengah. Ini ada berita yang cukup miris. Ada pasangan suami istri, uh, Didik Suprayogi dan juga Sri Lestari ini merupakan pemilik toko di Lampung Tengah ini menjadi korban perampokan. Nah, dalam peristiwa ini suami atau Suprayogi ini menderita luka-luka sementara Sri Lestari meninggal dunia. Ini perampokan terjadi di Kampung Sidodadi, Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Peristiwa terjadi saat Jumat tanggal 21 Maret, ini pukul 21.30 saat Didik dan juga Sri tengah menjaga toko mereka, kemudian datanglah ada konsumen yang hendak membeli minuman. Kemudian saat korban menyiapkan pesanan, terjadilah pemukulan oleh pelaku yang membuat korban tidak sadarkan diri. Ini pelaku cukup sadis karena korban kemudian diseret ke dalam gudang, lehernya diikat, kemudian kedua korban ini mendapat pemukulan oleh pelaku. Alhasil, kedua korban mengalami luka berat. Untuk Suprayogi sendiri, Didik Suprayogi sendiri
selamat dalam insiden ini, sementara untuk istrinya tidak bisa diselamatkan. Nah, menurut Camat Bandar Surabaya Ahmad Arifin, dalam keterangannya mengatakan bahwa Didik Suprayogi sekarang harus mendapat perawatan medis akibat luka serius yang dideritanya. Sementara untuk Sri Lestari meninggal karena luka berat dan juga saat ditemukan dalam kondisi leher terikat di ranjang. Nah, saat ini kasus tersebut sudah ditangani oleh pihak kepolisian setempat. Untuk Kapolsek Seputih Surabaya AKP Mahdum Yasin mengatakan bahwa saat ini pihaknya sudah melakukan olah TKP dan juga meminta keterangan dari para saksi. Untuk korban sendiri sempat sadar dan juga meminta bantuan, namun saat pertolongan sadar datang, korban ditemukan meninggal dunia. Itu tadi merupakan berita dari Lampung Tengah. Kita beralih ke Jakarta. Ini masih terkait dengan pencurian. Ini dilakukan oleh asisten rumah tangga berinisial IR. Ini barang yang dicuri, ini nggak main-main, ini adalah jam tangan mewah. Ini mereknya adalah Patek Philippe. Ini harganya, kalau Tribuners tahu, kurang lebih 3 miliar rupiah. Namun oleh pelaku IR, hanya dijual seharga 550 juta rupiah. Ini cukup jauh sekali ya. Ini rugi, pelaku juga ikut rugi ya. Ini menurut Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKP Bima Sakti pada Senin 24 Maret hari ini, pelaku IR ini sudah merencanakan aksinya dengan matang. Ini sebelumnya lebih dulu membeli jam tangan mewah palsu di toko online. Jadi diganti supaya aksinya ini tidak ketahuan. Nah, peristiwa ini dilakukan atau terjadi di sebuah apartemen di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Jumat 14 Maret lalu. Momen ini juga sempat terekam kamera CCTV ini ketika pelaku membawa kabur jam tangan mewah tersebut. Jadi lewat lobby apartemen. Nah, dari modus pelaku sendiri ini melakukan pencurian, menukar jam tangan asli dengan jam tangan KW, kemudian menjualnya dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga aslinya. Ini menurut polisi, pelaku menunggu majikannya lengah ketika menukar jam tersebut. Korban sendiri juga tidak menyadari bahwa jam tangannya ini sempat hilang atau dicuri oleh pelaku. Nah, atas perbuatannya, pelaku ini langsung ditangkap 3 hari setelah korban melapor. Kemudian pelaku IR ini ditangkap di stasiun Gubeng Surabaya pada 18 Maret. Ini cukup jauh ya dari Jakarta ke Surabaya. Kemudian pelaku saat ini sudah ditetapkan jadi tersangka dan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Kita ke berita terakhir Tribuners, ini terkait dengan bonus hari raya yang diterima oleh para driver online atau driver ojek online. BHR atau bonus hari raya atau yang biasa dikenal dengan tunjangan hari raya ini sudah diberikan oleh perusahaan aplikasi transportasi online kepada para mitranya. Namun ternyata ada hal-hal yang dinilai tidak manusiawi karena besarannya dinilai terlalu kecil. Ini dari ada beberapa screenshot atau potongan layar bahwa beberapa driver ojek online mendapat BHR sebesar Rp50.000. Nah, tidak puas dengan besaran BHR, pegiat Serikat Pekerja Angkutan Indonesia atau SPAI mengajak seluruh pengemudi ojek online atau ojol, taksi online, dan juga kurir untuk mendatangi Kementerian Ketenagakerjaan dan juga membuat pengaduan massal ke posko THR. Menurut Ketua SPAI, Lili Pujiati, pelaporan massal ini akan dibuat pada Selasa besok pukul 10 pagi di kantor Kemenaker. Lili menegaskan bahwa nilai THR yang diterima oleh para pengemudi tidak sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari pengaduan yang SPAI terima, ada pengemudi yang mendapat besaran BHR senilai Rp50.000 dari pendapatannya selama 12 bulan yang sebesar Rp33 juta. Nah, menurut
Lili, ini tidak adil karena platform juga menentukan kategori yang diskriminatif. Contohnya, seperti hari aktif 25 hari, jam kerja online 200 jam, tingkat penerimaan order 90%, dan tingkat penyelesaian trip 90% setiap bulannya. Ini dinilai tidak adil karena yang didapat hanya Rp50.000. Tapi ini tidak semua yang mendapat Rp50.000. Ini jumlahnya variatif atau beragam. Nah, Lili menyebut bahwa para pengemudi tersebut sudah berkontribusi terhadap keuntungan dari platform-platform ojek online tersebut. Lili juga menjelaskan adanya kriteria atau syarat lain yang sangat tidak adil dari platform hingga para pengemudi mengalami sepi pesanan. Satu skema yang dianggap tidak adil adalah seperti akun prioritas, kemudian skema slot, skema argo goceng, dan skema level atau tingkat prioritas yang dinilai ini tidak adil. Untuk itu, Lili mengajak seluruh pengemudi ojol, taksi online, dan juga kurir untuk datang ke kantor Kemenaker untuk mengadukan besaran BHR dan juga skema-skema yang dianggap tidak adil tersebut. Nah, bagi yang berada di luar Jabodetabek, para driver ojol ini juga bisa mendatangi kantor pemerintah daerah setempat untuk mengadukan besaran THR atau BHR dari ojol ini. Itu tadi Tribuners merupakan 10 berita yang sudah kami sampaikan untuk Anda. Ada berita-berita nasional, daerah, dan juga berita-berita terkini atau yang sedang hangat dibicarakan. Demikian Tribuners, Tribun News Update kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Semoga selalu lancar ya Tribuners hingga siang hari ini. Tribuners, saya Siska Mawaski kembali hadir dalam Tribun News Update, tentunya dengan membawa sejumlah berita yang terupdate dan juga terkini ya. Sama aja ya, update dan juga terkini. Ini terkait dengan sejumlah berita dari nasional, isu-isu nasional, isu-isu daerah, dan juga isu-isu yang sedang hangat dibicarakan untuk saat ini. Langsung saja Tribuners, kita ke berita pertama. Berita pertama ini dari babi, kepala babi dan juga 6 ekor tikus yang dikirimkan ke kantor Tempo di Jakarta Selatan. Sebagaimana diketahui Tribuners bahwa pekan lalu kantor Tempo ini mendapat teror kepala babi yang dialamatkan kepada seorang jurnalis wanita bernama Francisca Kristi Rosana. Kemudian, selang beberapa hari kemudian, kantor Tempo kembali mendapat teror berupa 6 ekor tikus yang sudah dipenggal. Tikus-tikus tersebut dikirimkan atau dibungkus menggunakan kotak yang dilapisi oleh kertas kado bermotif bunga mawar. Nah, terkait dengan teror ini kemudian mendapat respons dari sejumlah pihak termasuk dari pihak istana yang kemarin sempat juga mendapat sorotan tajam gara-gara kritikan, gara-gara ucapannya atau ucapan dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan yaitu Hasan Nasbi yang dinilai tidak pantas karena Hasan Nasbi sendiri mengatakan untuk dimasak saja kepala babi tersebut. Nah, hal tersebut kemudian juga mendapat kritikan dari banyak pihak. Nah, terkait dengan teror di kantor Tempo sendiri juga sudah mendapat tanggapan atau ditindaklanjuti dari pihak kepolisian. Pihak Barreskrim sendiri sudah melakukan olah TKP pada hari Minggu kemarin. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnuandiko mengungkapkan bahwa proses penyidikan teror saat ini sedang dilakukan oleh pihaknya. Nah, penyelidikan ini dilakukan setelah adanya laporan yang dibuat oleh Tempo sendiri ke Polri terkait dengan dugaan tindak pidana ancaman kekerasan atau upaya menghalang-halangi kerja jurnalistik. Dan hanya itu, penyidik juga melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan juga mendata saksi-saksi yang mengetahui peristiwa teror kepala babi dan juga bangkai tikus ini. Termasuk juga memeriksa rekaman CCTV saat paket berisi teror tersebut dikirimkan ke kantor Tempo. Seperti itu Tribuners.
Nah, hingga saat ini untuk kasus teror yang menimpa Tempo masih dalam tahap penyidikan oleh polisi. Polisi juga masih mengumpulkan bahan keterangan untuk melanjutkan proses hukum lebih lanjut. Truno Yudo menyebut bahwa selanjutnya penyidik akan melakukan klarifikasi kepada para saksi dalam kasus ini. Nah, selain dari kepolisian, kasus teror ini juga sudah mendapat respon tentunya ya, tanggapan dari Dewan Pers. Ini Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Arief Zulkifli mendesak agar kasus teror terhadap jurnalis Tempo ini untuk segera diusut tuntas. Ia menegaskan bahwa kepolisian juga harus serius dalam menangani kasus ini tanpa memandang siapa pelakunya. Nah, kita tunggu ke siapa pelaku yang menyebabkan teror di kantor Tempo ini. Yang paling pasti Tribuners bahwa kerja jurnalistik ini tidak main-main ya Tribuners dan juga dilindungi oleh undang-undang. Jadi tidak boleh sembarangan untuk dihalang-halangi. Karena kami juga mengabarkan informasi yang uh, faktual, aktual, dan juga terupdate tentunya untuk kalian ini untuk menghindari hoax yang ada. Jadi ini kerja jurnalistik tentunya dilindungi oleh undang-undang. Seperti itu, Tribuners itu adalah update dari kasus teror kepala babi dan juga bangkai tikus yang menimpa kantor Tempo di Jakarta Selatan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Nah, ini eh, anak-anak presiden kemarin berkumpul tepatnya saat ulang tahun dari anak ke-8. Maksud kami, anak dari Presiden ke-8, Prabowo yaitu Didit Hedi Prasetyo. Ini pada Sabtu 22 Maret. Ini semua anak-anak presiden berkumpul dari anaknya Presiden Soekarno, kemudian anak Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie, Presiden Gus Dur, Presiden Megawati, Presiden SBY, Presiden Jokowi, dan juga tentunya Presiden Prabowo. Dari Presiden Soekarno sendiri yang datang adalah Guru Soekarno Putra. Kemudian dari Presiden Soeharto tentunya yang datang adalah Titik Soeharto, yang tidak lain tidak bukan adalah ibu dari Didit Prabowo. Kemudian dari Presiden B.J. Habibie yang datang adalah Ilham Habibie. Kemudian ada Yeni Wahid, ini putri dari Gus Dur. Kemudian ada AHY, anak dari Presiden SBY. Kemudian ada Puan Maharani, anak dari Presiden Megawati. Kemudian dari anak Jokowi sendiri ada Gibran yang merupakan Wapres dan juga sang adik Kaisang Pangarep. Mereka juga didampingi oleh pasangan masing-masing. Nah, momen ini dibagikan di akun Instagram Anissa Yudhoyono atau istri dari AHY. Dalam captionnya, Anissa menyampaikan terima kasih pada Didit karena berhasil mengumpulkan anak-anak mantan presiden dalam syukuran ulang tahunnya. Nah, dalam caption tersebut, Anissa juga mengatakan bahwa mereka juga melakukan diskusi tentang sesuatu yang tidak semua orang paham. Nah, ini kira-kira apa ya yang didiskusikan oleh para anak-anak mantan presiden ini? Apakah terkait dengan isu-isu nasional atau mungkin ada hal lain yang didiskusikan oleh mereka? Kita nggak tahu ya. Nah, ini selain Anissa, Yeni Wahid juga mengunggah momen syukuran ulang tahun dari Didit Prabowo ini di akun Instagramnya. Dan dalam captionnya, Yeni mengatakan bahwa Didit ini adalah sosok yang rendah hati dan juga penuh sopan santun. Nah, meskipun juga Didit dikenal sebagai desainer yang sudah mendunia, namun kata Yeni, Didit tidak pernah mau menonjolkan dirinya. Nah, lebih lanjut, Yeni juga senang bisa hadir dalam acara syukuran ulang tahun tersebut dan juga dia mengucapkan ulang tahun kepada Didit dan memanggil anak dari Prabowo tersebut dengan sebutan adikku sayang. Dan tentunya Yeni mendoakan agar Didit semakin sukses dan mengharumkan nama Indonesia. Nah, itu tadi adalah momen bukber yang juga dilakukan oleh anak-anak mantan presiden dari presiden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semuanya lengkap ada di acara ultahnya Didit Prabowo. Seperti itu Tribuners. Kalau Tribuners sendiri bagaimana acara bukbernya? Apakah
Sudah mulai ada undangan atau sudah banyak undangan? Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Ini datang dari istana. Kalau tadi dari Didit Prabowo, sekarang dari Presiden Prabowo Subianto. Ini Presiden Prabowo Subianto hari ini dijadwalkan akan melantik 31 duta besar di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 24 Maret sore nanti. Nah, para dubes ini sebelumnya sudah disetujui oleh Komisi 1 DPR RI periode 2019-2024. Nah, menurut anggota Komisi 1 DPR fraksi PDIP, TB Hasanuddin, nama-nama tersebut sudah cocok. Nah, dari 31 dubes yang akan dilantik Prabowo hari ini di istana, diantaranya adalah Penny Dewi Herasati sebagai Duta Besar untuk Hongaria, kemudian ada Siti Rohaini Zuhayatin sebagai Duta Besar untuk Republik Uzbekistan, merangkap Republik Kirgistan. Lalu ada Diki Komar sebagai Duta Besar untuk Republik Libanon. Lalu ada Agus Priyono sebagai Duta Besar untuk Republik Suriname, merangkap Republik Kooperatif Guyana. Lalu ada Andriano Erwin sebagai Duta Besar untuk Republik Serbia, merangkap Montenegro. Dan dari nama-nama tersebut ada juga nama politisi PDIP, ada Junimar Girsang. Junimar Girsang akan dilantik sebagai Duta Besar untuk Republik Italia, merangkap Republik Malta, Republik San Marino, Republik Cyprus, Food and Agriculture Organization, kemudian ada International Fund and Agriculture Development, World Food Program, dan International Institute for the Unification of Private Law. Ini banyak sekali jabatan yang diemban oleh Junimar Girsang yang nanti akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Kita tunggu nanti ya Tribuners, ini 31 dubes yang akan dilantik oleh Presiden Prabowo. Setelah berita dari Presiden Prabowo Subianto ini terkait dengan pelantikan para dubes di Istana Kepresidenan, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ini mungkin kabar gembira ya buat warga Jakarta yang hanya memiliki ijazah SD, sekarang bisa atau memiliki kesempatan untuk bekerja dan punya gaji yang UMR setara dengan pekerja-pekerja lainnya. Ini Gubernur Jakarta Pramono Anung melonggarkan syarat bekerja untuk menjadi petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU. Jadi siapapun yang ingin menjadi pasukan oranye, yang ingin berkontribusi untuk Jakarta, untuk merapikan ibu kota ya, ini bisa untuk para warga yang membutuhkan yang hanya memiliki ijazah SD. Sebelumnya, syarat pendidikan untuk menjadi petugas PPSU adalah SMA atau sederajat. Nah, kemarin Pramono di Balai Kota mengumumkan bahwa dirinya sudah mengubah syarat untuk PPSU dan juga untuk pasukan oranye, termasuk sistem penerimaannya. Ini sistem penerimaannya dijamin atau dipastikan transparan. Syaratnya tidak lagi lulusan SMA, melainkan cukup SD. Syarat lainnya tentunya pelamar PPSU atau siapapun yang mau menjadi petugas PPSU harus memiliki etos kerja yang tinggi. Ini etos kerja itu tidak hanya untuk petugas PPSU saja, nih syarat yang mutlak bagi siapapun yang ingin bekerja di sebuah perusahaan, di sebuah instansi, lembaga, dan lain sebagainya. Nah, ini yang penting bisa membaca, menulis, dan juga rajin bekerja itu jadi nilai tambah terkait dengan petugas PPSU. Nah, dengan syarat yang diperlonggar, Pramono pun berharap bisa menurunkan angka pengangguran di Jakarta. Nah, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno juga mengatakan hal yang serupa, meskipun tidak ada syarat ijazah, gaji petugas PPSU tetap mengikuti upah minimum regional atau UMR Jakarta. Rano Karno menegaskan petugas PPSU bukanlah pekerja rendahan, melainkan bagian penting dalam menjaga kebersihan dan juga kerapian kota. Jadi meskipun pekerjaannya mungkin dilihat hanya sepele, menyapu atau membersihkan, tapi pekerjaan itu berdampak cukup luas bagi warga
sekitar utamanya warga Jakarta. Nah, jika berkaca pada UMR Jakarta tahun 2025, maka gaji PPSU bisa mencapai angka 5 juta, 5,3 atau bisa dibulatkan jadi 5,4. Nah, menurut Rano, kebijakan ini merupakan bagian dari target Pemprov Jakarta untuk menciptakan 500.000 lapangan kerja demi menekan angka pengangguran. Selain itu, salah satu alasan untuk melonggar syarat pendidikan untuk PPSU ini karena tingginya pengangguran di Jakarta, terutama untuk kawasan yang rawan tawuran. Satu di antaranya adalah di Cipinang, Jakarta Timur. Menurut Rano Karno, persoalan ekonomi, pengangguran, dan banyaknya anak yang putus sekolah ini jadi akar masalah yang menjadi pemicu terjadinya konflik sosial di wilayah tersebut. Dan diharapkan dengan membuka lebih banyak peluang kerja tanpa mempersoalkan tingkat pendidikan, Rano pun berharap angka pengangguran bisa ditekan dan juga tentunya potensi tawuran bisa diminimalisir. Jadi kita tidak lagi melihat berita-berita tawuran di mana-mana di Jakarta ya, terutama ya. Jadi diharapkan program ini bisa menekan angka pengangguran sekaligus menekan angka tawuran, kasus tawuran. Oke, kita ke informasi selanjutnya. Tribuners dari Jakarta, kita beralih ke Malang. Ini sempat ramai di media sosial, di media massa. Ini masih terkait dengan penolakan Undang-Undang TNI. Kemarin juga dilakukan di Malang, Jawa Timur. Namun sayangnya aksi demo yang dilakukan pada Minggu 23 Maret malam ini berakhir ricuh. Ini bahkan berlangsung panas hingga terlihat ada kobaran api di area gedung DPRD Malang. Dan dikabarkan dalam aksi ini 10 orang yang mengikuti aksi hilang kontak dan juga banyak korban luka-luka yang berjatuhan. Ini tidak hanya dari masa aksi, tapi juga dari petugas kepolisian dan juga TNI. Nah, dari rilis yang disampaikan oleh Aliansi Suara Rakyat atau ASURO pada Minggu pukul 21.25 waktu Indonesia Barat dikabarkan ada sekitar 6 hingga 7 anggota atau demonstran yang dilarikan ke rumah sakit. Selain itu juga ada 3 orang yang diamankan oleh petugas. Jumlah ini saat ini masih terus diupdate apakah mereka sudah kembali, sudah bisa dikontak atau tidak. Kami masih menunggu update-nya. Nah, sedangkan untuk menurut Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto, ada sebanyak 7 aparat yang mengalami luka-luka, 6 polisi dan juga 1 TNI. Sementara untuk korban luka-luka baik dari masa aksi ataupun aparat totalnya berjumlah 14 orang. Nah, Tribunal seperti eh, tadi disampaikan bahwa demo di Malang ini sempat jadi trending topik di media sosial X dari hari Minggu kemarin sampai Senin hari ini. Tagar #Malang dan juga dengan kata DPRD dan juga Indonesia Gelap menjadi kata yang paling populer di media sosial X ini. Dan sampai berita ini ditulis, terpantau ada ratusan ribu ya, kurang lebih ada 500.000 postingan menautkan tagar Malang. Kemudian ada 300.000 lebih menautkan tagar peringatan darurat. Nah, kemarin ini masa aksi sempat melemparkan 2 molotov dan juga beberapa kali petasan ke arah gedung DPRD. Beberapa video dan juga narasi beredar di media sosial, bahkan ada yang mengatakan bahwa tim medis juga turut jadi korban atau dan mengalami tindakan represif dari aparat. Nah, ini disayangkan sekali ya, karena ini adalah proses untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan penolakan terkait Undang-Undang TNI yang menjadi polemik hingga saat ini meski sudah disahkan oleh DPR RI pada pekan lalu. Nah, kemarin untuk lokasi yang terbakar ini langsung dipadamkan oleh petugas Damkar Kota Malang yang sudah bersiaga di lokasi untuk langsung melakukan pemadaman. Nah, selain area DPRD, masa juga membakar seragam loreng TNI ini sebagai simbol penolakan Undang-Undang TNI, termasuk juga merusak pos jaga dan berbagai barang rongsokan di depan gedung DPRD Kota Malang. Masa juga meluapkan keresahan dengan mencoret-coret dengan kapur dan juga cat semprot
di aspal. Nah, itu tadi merupakan berita terkait dengan update atau update berita terkait dengan demo di Malang yang berujung ricuh. Dari Malang, Jawa Timur, kita beralih ke Pulau Papua. Di Papua baru saja kemarin ada kejadian yang cukup miris. Ini lagi-lagi kelompok kriminal bersenjata atau KKB ini berulah kembali. Ini mengakibatkan warga sipil tewas dan juga terluka. Nah, dari Satgas Operasi Damai Kartens 2025 sendiri, ini kemudian melakukan evakuasi terhadap para korban yang menjadi korban serangan brutal yang dilakukan oleh KKB di distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua pada Minggu 23 Maret. Petugas memastikan bahwa evakuasi tersebut berlangsung lancar meski terkendala medan yang sulit, kemudian sempat ada karena ini medan yang sulit ini karena hanya bisa diakses menggunakan transportasi udara ke distrik Anggruk atau lokasi terjadinya peristiwa naas tersebut. Meski ada kendala harus menggunakan transportasi darat, namun seluruh korban bisa dievakuasi ke Jayapura. Nah, dari kemarin kan sempat muncul kabar bahwa yang meninggal ini ada 6 orang guru. Namun kemudian kabar ini atau informasi ini dikonfirmasi ulang bahwa yang menjadi korban adalah 10 guru dan juga tenaga medis. Ini korban luka dan juga korban meninggal. Untuk korban meninggal ada 1 orang atas nama Rosalina Rere Sogen. Ini warga dari NTT ya. Ini selain korban meninggal juga ada luka ringan, kemudian luka berat, dan juga ada yang selamat. Ini para korban ini merupakan tenaga pendidik yang tengah bertugas untuk memberikan layanan pendidikan di wilayah pedalaman Papua. Menurut Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Dr. Faisal Ramadhani, tindakan dari KKB ini merupakan tindakan keji dan biadab. Dia memastikan bahwa para guru dan tenaga medis yang menjadi korban kekerasan atau serangan brutal ini bukanlah militer namun warga sipil yang benar-benar mengabdikan diri untuk anak-anak Papua. Brigjen Faisal juga menegaskan bahwa kekejaman yang dilakukan KKB merupakan upaya untuk menciptakan ketakutan dan juga menghambat pembangunan terutama di sektor pendidikan. Nah, saat ini seluruh korban, baik yang meninggal ataupun luka-luka, sudah dievakuasi ke Jayapura dan dirujuk ke RSAD Martin Inde di kota Jayapura. Nah, pihak RSUD DKI Kabupaten Yahukimo menyampaikan bahwa kejadian tersebut membuat 1 orang meninggal, 3 mengalami luka berat, 4 mengalami luka ringan, sementara 2 lainnya dalam kondisi aman dan tidak dievakuasi karena merupakan warga asli Yahukimo dan itu atas permintaan mereka sendiri. Dari data yang sudah dihimpun, ini korban meninggal merupakan Rosalia Rere Sogen. Ini merupakan guru asal Flores Timur NTT. Terkait dengan kejadian ini, pihak keluarga pun meminta agar jenazah Rosalia untuk segera dibawa pulang untuk dimakamkan. Ini sangat disayangkan ya Tribuners, ini lagi-lagi KKB berulah dan juga kembali lagi membuat warga sipil menjadi korban. Ini tidak hanya warga pendatang tapi juga membahayakan warga sipil atau yang tinggal ada di Yahukimo tersebut. Dari Papua, kita kembali ke Pulau Jawa, tepatnya di Bekasi. Lagi-lagi ada yang minta THR. Ini jelang Lebaran, ada beberapa oknum atau pihak yang meminta THR dan juga kembali aksinya viral di media sosial. Kali ini dilakukan oleh seorang pria yang berseragam Pemda. Ini melakukan permintaan THR ke pedagang pasar induk Cibitung. Nah, terkait dengan video ini video sempat viral di media sosial TikTok, kemudian lagi-lagi mendapat kecaman dari terutama dari netizen. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menegaskan bahwa pelaku atau pria tersebut bukan pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Ade mengatakan bahwa
dirinya sudah mengecek dari dinas atau UPTD, ternyata tidak ada nama atau sosok pria yang meminta THR. Kalau misalnya sampai ada yang pegawai Kabupaten Bekasi yang benar-benar meminta THR ke pedagang, harusnya malu ya, karena dari pihak pemerintah sendiri sudah mencairkan THR kepada para pegawai. Jadi dipastikan bahwa pelaku bukanlah pegawai di lingkungan Pemkab Bekasi. Nah, Ade Kunang menjelaskan saat ini pria tersebut atau pelaku sudah dilaporkan pedagang pasar ke pihak kepolisian. Ade juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dalam menghadapi situasi menjelang Lebaran. Menurut Ade, tekanan ekonomi jelang hari raya ini kerap membuat sebagian orang nekat bertindak di luar nalar. Nah, jadi selain tekanan ekonomi, kemudian tekanan keluarga, hal ini juga memicu seseorang untuk melakukan hal-hal di luar batas atau di luar nalar yang kemudian merugikan orang lain. Ada juga menyampaikan bahwa melihat dari media, kejadian seperti ini juga sebelumnya juga terjadi di kota-kota lainnya. Terlebih saat ini ada imbauan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi atau Kang Deddy, KDM, agar masyarakat tidak takut dan mau melaporkan atau berani melaporkan ke pihak kepolisian jika ada pihak yang memaksa untuk meminta THR. Ini sebelumnya di video yang viral di media sosial, pelaku yang memakai baju dinas Pemda Bekasi ini mengedarkan kwitansi tunjangan hari raya ini dalam video yang beredar pada hari Minggu 23 Maret. Dalam kwitansi tersebut ada sebesar 200 200.000 rupiah ini dimintakan kepada para pedagang di Pasar Induk Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nah, dari eh, percakapan yang dilakukan ini sang oknum atau pelaku ini kwitansi terus mengatakan bahwa kwitansi ini hanya untuk retribusi keamanan dari Pemda. Nah, dipastikan bahwa pelaku ini bukan pegawai dari Pemda Bekasi dan hanya orang biasa yang meminta THR ini sudah dilaporkan ke polisi dan sekarang sempat juga beredar di media sosial ada video klarifikasi dan juga permintaan maaf dari pelaku. Ini dari Bekasi kita beralih ke Lampung Tengah. Ini ada berita yang cukup miris. Ada pasangan suami istri, uh, Didik Suprayogi dan juga Sri Lestari ini merupakan pemilik toko di Lampung Tengah. Ini menjadi korban perampokan. Nah, dalam peristiwa ini, suami atau Suprayogi ini menderita luka-luka, sementara Sri Lestari meninggal dunia. Ini perampokan terjadi di Kampung Sidodadi, Kecamatan Bandar, Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Peristiwa terjadi saat Jumat tanggal 21 Maret, ini pukul 21.30 saat Didik dan juga Sri tengah menjaga toko mereka, kemudian datanglah ada konsumen yang hendak membeli minuman. Kemudian saat korban menyiapkan pesanan, terjadilah pemukulan oleh pelaku yang membuat korban tidak sadarkan diri. Ini pelaku cukup sadis karena korban kemudian diseret ke dalam gudang, lehernya diikat, kemudian kedua korban ini mendapat pemukulan oleh pelaku. Alhasil, kedua korban mengalami luka berat. Untuk Suprayogi sendiri, Didik Suprayogi sendiri selamat dalam insiden ini, sementara untuk istrinya tidak bisa diselamatkan. Nah, menurut Camat Bandar Surabaya Ahmad Arifin, dalam keterangannya mengatakan bahwa Didik Suprayogi sekarang harus mendapat perawatan medis akibat luka serius yang dideritanya. Sementara untuk Sri Lestari meninggal karena luka berat dan juga saat ditemukan dalam kondisi leher terikat di ranjang. Nah, saat ini kasus tersebut sudah ditangani oleh pihak kepolisian setempat. Untuk Kapolsek Seputih Surabaya, AKP Mahdum Yasin mengatakan bahwa saat ini pihaknya sudah melakukan olah TKP dan juga meminta keterangan dari para saksi.
Untuk korban sendiri sempat sadar dan juga meminta bantuan, namun saat pertolongan sadar datang, korban ditemukan meninggal dunia. Itu tadi merupakan berita dari Lampung Tengah. Kita beralih ke Jakarta. Ini masih terkait dengan pencurian. Ini dilakukan oleh asisten rumah tangga berinisial IR. Ini barang yang dicuri, ini nggak main-main, ini adalah jam tangan mewah. Ini mereknya adalah Patek Philippe. Ini harganya, kalau Tribuners tahu, kurang lebih 3 miliar rupiah. Namun oleh pelaku IR, hanya dijual seharga 550 juta rupiah. Ini cukup jauh sekali ya. Ini rugi, pelaku juga ikut rugi ya. Ini menurut Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKP Bima Sakti pada Senin 24 Maret hari ini, pelaku IR ini sudah merencanakan aksinya dengan matang. Ini sebelumnya lebih dulu membeli jam tangan mewah palsu di toko online. Jadi diganti supaya aksinya ini tidak ketahuan. Nah, peristiwa ini dilakukan atau terjadi di sebuah apartemen di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Jumat 14 Maret lalu. Momen ini juga sempat rekam kamera CCTV ini ketika pelaku membawa kabur jam tangan mewah tersebut. Jadi lewat lobby apartemen. Nah, dari modus pelaku sendiri ini melakukan pencurian, menukar jam tangan asli dengan jam tangan KW, kemudian menjualnya dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga aslinya. Ini menurut polisi, pelaku menunggu majikannya lengah ketika menukar jam tersebut. Korban sendiri juga tidak menyadari bahwa jam tangannya ini sempat hilang atau dicuri oleh pelaku. Nah, atas perbuatannya, pelaku ini langsung ditangkap 3 hari setelah korban melapor, kemudian pelaku IR ini ditangkap di stasiun Gubeng Surabaya pada 18 Maret. Ini cukup jauh ya dari Jakarta ke Surabaya. Kemudian pelaku saat ini sudah ditetapkan jadi tersangka dan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Kita ke berita terakhir Tribuners, ini terkait dengan bonus hari raya yang diterima oleh para driver online atau driver ojek online. BHR atau bonus hari raya atau yang biasa dikenal dengan tunjangan hari raya ini sudah diberikan oleh perusahaan aplikasi transportasi online kepada para mitranya. Namun ternyata ada hal-hal yang dinilai tidak manusiawi karena besarannya dinilai terlalu kecil. Ini dari ada beberapa screenshot atau potongan layar bahwa beberapa driver ojek online mendapat BHR sebesar Rp50.000. Nah, tidak puas dengan besaran BHR, dan pegiat Serikat Pekerja Angkutan Indonesia atau SPAI mengajak seluruh pengemudi ojek online atau ojol, taksi online, dan juga kurir untuk mendatangi Kementerian Ketenagakerjaan dan juga membuat pengaduan massal ke posko THR. Menurut Ketua SPAI, Lili Pujiati, pelaporan massal ini akan dibuat pada Selasa besok pukul 10 pagi di kantor Kemenaker. Lili menegaskan bahwa nilai THR yang diterima oleh para pengemudi tidak sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari pengaduan yang SPAI terima, ada pengemudi yang mendapat besaran BHR senilai Rp50.000 dari pendapatannya selama 12 bulan yang sebesar Rp33 juta. Nah, menurut Lili ini tidak adil karena platform juga menentukan kategori yang diskriminatif. Contohnya seperti hari aktif 25 hari, jam kerja online 200 jam, tingkat penerimaan order 90%, dan tingkat penyelesaian trip 90% setiap bulannya. Ini dinilai tidak adil karena yang didapat hanya Rp50.000. Tapi ini tidak semua yang mendapat Rp50.000. Ini jumlahnya variatif atau beragam. Nah, Lili menyebut bahwa para pengemudi tersebut sudah berkontribusi terhadap keuntungan dari platform-platform ojek online tersebut. Lili juga menjelaskan adanya kriteria atau syarat lain yang sangat tidak adil dari platform hingga para pengemudi mengalami sepi pesanan. Satu di skema yang dianggap tidak adil adalah seperti akun prioritas, kemudian skema slot, skema
argo goceng dan skema level atau tingkat prioritas yang dinilai ini tidak adil. Untuk itu, Lili mengajak seluruh pengemudi ojol, taksi online, dan juga kurir untuk datang ke kantor Kemenaker untuk mengadukan besaran BHR dan juga skema-skema yang dianggap tidak adil tersebut. Nah, bagi yang berada di luar Jabodetabek, para driver ojol ini juga bisa mendatangi kantor pemerintah daerah setempat untuk mengadukan besaran THR atau BHR dari ojol ini. Itu tadi Tribuners merupakan 10 berita yang sudah kami sampaikan untuk Anda. Ada berita-berita nasional, daerah, dan juga berita-berita terkini atau yang sedang hangat dibicarakan. Demikian Tribuners, Tribun News Update kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Semoga selalu lancar ya Tribuners hingga siang hari ini. Tribuners, saya Siska Mawaski kembali hadir dalam Tribun News Update, tentunya dengan membawa sejumlah berita yang terupdate dan juga terkini ya. Sama aja ya, update dan juga terkini. Ini terkait dengan sejumlah berita dari nasional, isu-isu nasional, isu-isu daerah, dan juga isu-isu yang sedang hangat dibicarakan untuk saat ini. Langsung saja Tribuners, kita ke berita pertama. Berita pertama ini dari babi, kepala babi dan juga 6 ekor tikus yang dikirimkan ke kantor Tempo di Jakarta Selatan. Sebagaimana diketahui Tribuners bahwa pekan lalu kantor Tempo ini mendapat teror kepala babi yang dialamatkan kepada seorang jurnalis wanita bernama Francisca Kristi Rosana. Kemudian, selang beberapa hari kemudian, kantor Tempo kembali mendapat eh, teror berupa 6 ekor tikus yang sudah dipenggal. Tikus-tikus tersebut dikirimkan atau dibungkus menggunakan kotak yang dilapisi oleh kertas kado bermotif bunga mawar. Nah, terkait dengan teror ini kemudian mendapat respons dari sejumlah pihak termasuk dari pihak istana yang kemarin sempat juga mendapat sorotan tajam gara-gara